Shalom, selamat pagi. Kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh jemaat yang pada hari ini telah hadir untuk mengikuti ibadah dalam ibadah Minggu Pentakosta. Pada hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sen Surya Pitir dari Gereja GKP Bekasi. Marilah kita sejenak untuk mendengarkan warta jemaat minggu ini. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian Kidung Jemaat nomor 232 ayat 1 sampai 2. Hai umat, nyanyilah. Hancurkanlah
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan meneguhkan ibadah kita pada saat ini di dalam pemahaman juga keyakinan kita bahwa pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada saat ini dibimbing oleh teks yang terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-32 dan ke-33, yang berkata demikian. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Demikianlah nas pembimbing kita pada saat ini. Kami persilahkan dulu. Mari kita naikkan doa syukur. Tuhan Allah Bapa yang bertahta kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-berkat-Mu yang bisa kami rasakan melalui keluarga, pekerjaan, kehidupan yang bisa kami nikmati ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa itu adalah kasih karunia-Mu kepada kami Tuhan. Sudah selayaknya lah kami ya Tuhan untuk selalu bersyukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami juga mohon ya kiranya ya Tuhan, biarlah Engkau selalu memimpin dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami bisa selalu berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan hamba-Mu Tuhan di dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau urapi beliau Tuhan, supaya apa yang disampaikan oleh beliau seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami juga Tuhan nanti Tuhan, biarlah bisa mendengarkan firman-Mu itu dengan baik. Terpujilah Engkau Tuhan, kami serahkan Tuhan kebaktian ini dari pertengahan sampai akhir. Doa yang kurang sempurna yang dipanjatkan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita dengar hukum Allah. Jemaat Tuhan, dengarlah hukum Allah yang tertulis dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16 yang mengingatkan kita bagaimana kita hidup sebagai pengikut Kristus. Demikian. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah firman Tuhan yang harus kita taati. Marilah kita belajar untuk taat dan senantiasa sedia dibentuk Tuhan, agar kita bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Kembali kita naikkan pujian, firman-Mu kupegang selalu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Karena itu saudara-saudara, marilah kita mengaku dosa di hadapan hadirat Allah secara bersama-sama, diawali dengan pengakuan dosa pribadi di dalam hati dalam saat teduh. Saat teduh bagi kita sekalian. Bersama-sama. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Kristus, kasihanilah kami ya Tuhan. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita. Mazmur pasal 103 ayat 8 sampai 14 berbunyi demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang pada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadapan hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dengan pembacaan Mazmur yang diambil dari Mazmur 104, ayatnya yang ke-24 sampai ke-35. Mazmur 104 ayat 24 sampai 35 demikian bunyinya. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya, binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar, dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan Engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan.
Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Dan engkau membarui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar. Yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi. Dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Kemuliaan bagi nama Bapa. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama memohon hikmat dari Tuhan di dalam kita memasuki pemberitaan firman pada saat ini. Kami bersyukur untuk segala cinta kasih Tuhan. Kami berterima kasih untuk berkat yang sampai saat ini kami pribadi dan keluarga dapat terima. Kalau bukan Tuhan, jelas kami tidak mungkin ada seperti kami ada saat ini. Dan untuk itulah kami mau tekun menjaga panggilan kami untuk konsisten bersyukur kepada Tuhan apapun kondisi kami. Kami mau setia berterima kasih, menaikkan pujian dan syukur kami untuk segala cinta kasih Tuhan bagi kami. Kami berterima kasih ketika Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk kami beribadah pada saat ini. Kiranya Tuhan memperlengkapi kami, terlebih kami yang akan sebentar mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Kami mengakui dan kami menyadari kami sangat terbatas. Pengalaman hidup kami sudah cukup membuktikan betapa kami tidak bisa mengandalkan kemampuan kami. Kami membutuhkan hikmat dari Tuhan sehingga kami boleh senantiasa hidup sesuai dengan ajaran Tuhan, terlebih mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang kami kasihi. Berbicaralah kepada kami semua Tuhan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada Minggu Pentakosta kali ini terambil dari Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-19. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-19 yang berbunyi demikian. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya,
gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara pembacaan firman Tuhan. Mereka yang disebut berbahagia adalah mereka yang setia untuk mendengar firman Tuhan, juga memeliharanya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, semoga kita masih tetap dapat menjaga semangat kita untuk fokus, ya, untuk tetap antusias dalam beribadah secara digital streaming seperti ini, Bapak Ibu. Ya, tidak mudah rasanya mempertahankan konsistensi dan kesetiaan kita dalam ibadah-ibadah digital streaming seperti ini, begitu ya. Ada beberapa diskusi yang juga menyatakan hal itu. Bukan perkara mudah menjaga konsistensi dalam situasi ibadah-ibadah seperti ini. Semoga ibadah kali ini tetap menjaga semangat Bapak Ibu Saudara-saudara untuk terus fokus dalam menjaga panggilan persekutuan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang disediakan oleh Majelis Sinode dalam ibadah Minggu Pentakosta kali ini adalah mengikut Yesus dan mengembalakan dombanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya langsung masuk dalam teks. Bacaan yang baru saja bersama-sama kita baca, Bapak Ibu, adalah hal paling mendasar dari seseorang yang sudah mengklaim atau sudah menyatakan dirinya sebagai seorang pengikut Kristus. Ya. Hal yang paling dasar dari umat Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudara, dan hal itu yang harus berulang-ulang kita terus maknai dalam kehidupan kita. Bahkan kita jawab, begitu ya, sama seperti pertanyaan yang Yesus katakan kepada Simon anak Yohanes. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? 3 kali, bukan tanpa alasan Yesus bertanya itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena Yesus tahu persis siapa itu Petrus ini. Ya. Dalam perjalanan pelayanan bersama dengan Yesus, ya, Petrus menunjukkan gerak-gerik itu. Apa, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam bacaan? Ya. Ketidakkonsistenan Petrus, ketidaksetiaan Petrus dalam berhadapan dengan berbagai macam hal atau tekanan dalam menjalankan panggilannya untuk menjadi pengikut Kristus. Ditemukan hal itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana Yesus melihat Petrus ini masih labil kurang lebih, Bapak Ibu Saudara-saudara. Maka 3 pertanyaan itu menjadi pertanyaan yang sangat sederhana bunyinya,
tetapi memiliki nilai yang sangat mendalam sebagai seorang yang sudah mengklaim dan menyatakan dirinya sebagai pengikut Kristus. Apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan yang mendasar dan sangat simpel ini Bapak Ibu, sangat sederhana ini ya, menuntut kejujuran. Yang kita harus akui Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak mudah. Tetapi pertanyaan ini menuntut jawaban yang jujur, ya, jawaban yang tulus. Yesus bertanya hal itu kepada Petrus karena sudah jelas dalam pengalaman-pengalaman perjalanan pelayanan selama ini menunjukkan betapa Petrus tidak konsisten dalam ucapannya, dalam janjinya, dalam klaimnya sebagai pengikut Kristus di lapangan, begitu Bapak Ibu. Ketika Yesus bersama dengan Petrus dan para murid yang lain harus berhadapan dengan berbagai macam situasi yang menekan mereka. Ya. Ketika mereka harus diperhadapkan dengan berbagai macam pengalaman buruk, ketika mereka diperhadapkan dengan pengalaman hidup mati untuk menunjukkan identitas mereka sebagai pengikut Yesus. Ya. Meskipun tekanannya, meskipun bebannya, meskipun situasi yang harus mereka hadapi ya di luar harapan mereka. Karena ada pemahaman bahwa mengikut Yesus maka semuanya akan lebih mudah. Dalam teks yang lain, Bapak Ibu, kita semua tahu bahwa panggilan kita adalah untuk juga siap dalam penderitaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku sebagai sebuah tema perikop yang hendak mengingatkan Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya. Ya. Kalau kita sudah selesai dengan pertanyaan Yesus itu, maka patutlah kita memasuki step selanjutnya untuk mengemban tugas tanggung jawab yang mulia yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita masing-masing, saudara-saudara. Siap sedia sebagai pengikut Kristus, siap sedia untuk menghadapi berbagai macam tekanan. Itu kurang lebih. Tetapi sebelum sampai ke sana Bapak Ibu Saudara-saudara, pertanyaan sederhana dan dasar itu patutnya lah dijawab terlebih dahulu. Juga kurang lebih bagi kita. Apakah Bapak Ibu Saudara-saudara mengasihi Allah? Apakah Bapak Ibu Saudara-saudara dengan jujur berani menyatakan bahwa Bapak Ibu Saudara-saudara mengasihi Allah? Apakah kita dengan segala ketulusan berani untuk menyatakan bahwa kita sangat mengasihi Allah? Pertanyaan sederhana ini Bapak Ibu Saudara-saudara hanya bisa dijawab dalam ranah pribadi setiap kita masing-masing Bapak Ibu. Dalam jawabannya kepada Yesus ayat yang ke-17, dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Ya. Engkau tahu segala sesuatu. Yesus tahu segala hal tentang Petrus. Yesus sudah dapat mengukur kapasitas Petrus, kemampuan Petrus. Maka pertanyaan itu menjadi sebuah pertanyaan yang patutnya mendatangkan refleksi bagi kita pun Bapak Ibu, saudara-saudara dalam situasi saat ini. Apakah benar Bapak Ibu Saudara-saudara mengasihi Tuhan Allah kita? Jangan-jangan semuanya hanya manis di bibir. Jangan-jangan kita hanya pakar dalam mengutarakan hal itu kepada Tuhan, juga kepada orang-orang yang kita kasihi. Jangan-jangan kita sudah terlalu rutin mengatakan itu sehingga akhirnya kehilangan maknanya. Konon Bapak Ibu katanya ya, permintaan maaf yang berkali-kali itu
konon katanya tidak menunjukkan keseriusan dalam permohonan maaf itu. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan-jangan pengungkapan diri bahwa kita mengasihi Kristus, jangan-jangan semua hanya ada di dalam tataran bibir kita saja, semua hanya sebagai sebuah lip service. Ya. Tetapi kebenarannya Bapak Ibu Saudara-saudara bisa jawab itu. Semua hanya maaf. Semua jangan-jangan hanya omong kosong belaka. Jangan-jangan memang kita tidak mengasihi Kristus. Ketika Yesus berhadapan dengan tekanan yang luar biasa, ketika Yesus diperhadapkan dengan penderitaan, ketika Yesus disalibkan, maka terbuktilah bahwa semua yang diucapkan oleh mereka itu hanya sebagai sebuah lip service saja. Ucapan yang hanya hendak menyenangkan hati Yesus, tetapi semuanya hanya sebuah kebohongan belaka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, pertanyaan ini sebagai sebuah momentum pengingatan bagi kita. Momentum Pentakosta pada saat ini adalah sebuah momentum action. Ya. Pentakosta adalah momentum kita untuk beraksi, Bapak Ibu. Tidak lagi hanya berhenti dalam tataran ucapan belaka. Kenapa? Karena para murid sudah diperlengkapi. Ya, mereka menantikan beberapa hari terakhir untuk diperlengkapi. Roh Kudus datang memperlengkapi mereka, gitu ya. Dan hal itulah yang menguatkan mereka untuk beraksi dalam tindakan konkret dan nyata, bukan sebuah omong kosong belaka, bukan berhenti dalam tataran di bibir saja, harus menjadi sebuah tindakan aksi yang konkret. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudara, momentum Pentakosta ini mengingatkan kembali Bapak Ibu, mengingatkan kita semua, ya, untuk siap mengikut Kristus dan juga siap untuk menggembalakan dombanya. Dan di dalam segala ketulusan dan kejujuran kita melakukan hal itu semua karena kita mengasihi Kristus. Kita melakukan hal itu semua karena kita menghormati segala karya yang sudah Tuhan nyatakan atas kehidupan kita. Karya pelayanannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, dan terlebih momentum kali ini ketika para murid diperlengkapi untuk siap menjalankan misi yang lebih besar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Bapak Ibu mengasihi Allah? Apakah kita semua mengasihi Tuhan yang sudah begitu luar biasa memberikan teladan atas kita? Atau ini semua hanya sebuah ucapan belaka? Ini yang menjadi pertanyaan yang patut kita jawab dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, Bapak Ibu. Selamat mengasihi Allah. Petrus tadi mengatakan Tuhan tahu semua hal tentang Petrus. Tuhan tahu semua hal tentang kita, Bapak Ibu. Tuhan tahu semua hal tentang kita. Jadi jangan hanya lip service. Ayo kita buktikan. Mengikut Kristus, menggembalakan dombanya dalam tanggung jawab kita masing-masing. Kita buktikan bahwa kita memang benar-benar mengasihi Allah. Dengan demikian kita siap untuk memberikan seluruh hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk meresponi pemberitaan firman, kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan dibawakan secara solo oleh Saudari Grace. Kami persilahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyatakan iman percaya kita melalui pengakuan Imam Rasuli dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan menaikkan seluruh syafaat-syafaat kita. Kita menundukkan kepala kita berdoa. Kami menaikkan syukur untuk segala cinta kasih Tuhan. Kami berterima kasih untuk semua berkat Tuhan, di mana kami pada saat ini terlebih boleh kembali diberikan kesempatan untuk bersama-sama beribadah. Kami kembali diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kami perlu untuk menjawab pertanyaan yang paling mendasar terlebih dahulu. Apakah kami mengasihi Allah? Terlebih dengan begitu banyak berkat Tuhan, dengan begitu banyak kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan atas kehidupan kami. Kami diingatkan kembali Tuhan bahwa Tuhan sudah menyatakan karya yang agung bagi kami. Terlebih minggu kali ini bersama-sama kami boleh memaknai pencurahan Roh Kudus, di mana kami ini diberikan kembali semangat untuk menjalankan panggilan kami untuk menggembalakan domba-domba Allah. Oleh karenanya Tuhan berkati kami, mampukan kami agar kami diberikan kekuatan untuk terus menjaga panggilan kami dalam mengasihi Allah. Dan dengan demikian kami mau setia untuk mengikut Kristus dan terlebih menggembalakan domba. Ya Tuhan, dalam syafaat ini kami tetap terus menopang di dalam doa saudara-saudara kami yang masih bergumul dalam kelemahan, masih bergumul dalam kondisi fisik yang lemah. Tuhan memberkati Ibu Sarti Karel, Ibu Nurmiati, Bapak Japadi Siregar, Ibu Letina Saragi, Ibu Risma Hutapea, Ibu Lea Remon Oktoseya, Bapak Remon Oktoseya, Ibu Atik Simatupang, Ibu Yani Wijaya, Bapak Jeffrey Sumpeno, Ibu Rosma Simanjuntak, Bapak Suryadi Pakpahan, Ibu Hedi Opusunggu, Ibu Nurliana Aritonang, anak Dastin, Saudari Pramesti Eklesia, Bapak RJ Rumate, Ibu Saiminiman, Bapak Lorenz Petonengan, Bapak Tony Pardede, Saudara David Christian, dan Bapak Simon Damanik. Tuhan menguatkan, memberkati saudara-saudara kami, agar kiranya dalam segala upaya-upaya pemulihan mereka senantiasa mengandalkan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan selalu ada, menguatkan mereka, memberikan mereka semangat. Seluruh upaya pemulihan, semua tindakan medis, Tuhan berkati kiranya. Kami berdoa terkhusus bagi keluarga terkasih kami yang beberapa hari yang lalu Tuhan memanggil pulang orang yang dikasihi, almarhum Bapak Beri Huta Barat. Tuhan berkati keluarga yang ditinggalkan, Ibu Dwi, Christine dan Paulus. Tuhan berkati mereka, agar kiranya mereka dikuatkan dalam menghadapi pengalaman duka cita. Kami percaya Tuhan memampukan mereka untuk melangkah, sama seperti Tuhan selalu hadir memberkati kehidupan keluarga selama almarhum hadir di tengah keluarga. Maka kami tidak sedikit pun ragu bahwa Tuhan selalu memberkati kehidupan keluarga bahkan sepeninggal almarhum. Kami juga menaikkan doa bagi keluarga terkasih kami yang juga menghadapi atau mengalami pengalaman duka cita karena Tuhan memanggil pulang orang yang begitu kami kasihi, almarhum Bapak Musa, yang adalah bagian dari pelayan Tuhan
di gereja kami GKP Jemaat Bekasi. Tuhan tahu dedikasi beliau selama berpuluh-puluh tahun bagi gereja kami. Kami percaya keluarga akan dimampukan oleh Tuhan untuk melalui masa-masa duka cita ini. Kami gereja yang juga ditinggalkan juga dikuatkan untuk senantiasa bersemangat dalam melanjutkan tugas tanggung jawab pelayanan kami. Terkhusus kami berdoa bagi putri-putri terkasih almarhum Bapak Musa yang saat ini berada di Panti Asuhan Tanjung Barat. Tuhan berkati Melin dan Iren agar mereka juga dikuatkan. Kami percaya penyertaan Tuhan, berkat Tuhan akan mendampingi mereka senantiasa. Oleh karenanya kuatkan Melin dan Iren Tuhan agar mereka tetap bersemangat untuk sekolah dan terlebih pada saatnya mereka boleh mengejar cita-cita dan harapan mereka. Kami berdoa pada saat ini bagi seluruh keberadaan kami Tuhan. Tuhan tahu persis segala keterbatasan kami. Kami berdoa bagi jemaat kami, GKP Jemaat Bekasi, dalam situasi-situasi yang serba terbatas saat ini. Kami percaya Tuhan selalu mencukupkan mereka. Segala upaya yang dilakukan untuk menafkahi kehidupan mereka masing-masing. Kami doakan Tuhan berkati, berikan berkat atas mereka, dan kami percaya Tuhan akan senantiasa menjaga mereka. Oleh karenanya segala upaya yang dilakukan dalam pekerjaan, dalam segala usaha, Tuhan senantiasa ikut campur agar kiranya semua itu boleh mendatangkan kebaikan, mendatangkan berkat bagi saudara-saudara kami. Kami berdoa bagi gereja kami dalam segala keberadaannya, semua yang terlibat, gembala, majelis jemaat, para penatua, komisi-komisi, dan kami semua, agar kiranya dalam situasi seperti ini pun kami tetap fokus untuk menjaga panggilan persekutuan kami, menghadirkan pelayanan-pelayanan yang baik bagi jemaat. Kami berdoa terkhusus bagi saudara-saudara kami yang lain, jemaat kami yang lain, yang ikut ambil bagian bersama dengan kami dalam ibadah digital ini. Tuhan berkati kami satu persatu, dimanapun kami berada. Tuhan tahu kondisi kami, Tuhan tahu pergumulan kami, Tuhan mengerti persis beban kami. Kami mau serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Tetap sertai dan iringi kami Tuhan. Tuhan tahu segala kondisi kami saat ini. Tapi tidak sedikit pun kami ragu, karena Tuhanlah yang akan tetap mencukupkan dan memberkati saudara-saudara kami yang lain. Kami berdoa bagi para medis dalam menanggulangi mereka yang menjadi korban dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati agar kiranya kesehatan Tuhan senang tetap nyatakan atas kehidupan mereka. Kami berdoa bagi pemerintah dalam segala upaya yang dilakukan, terlebih masih bertambahnya korban, agar kiranya perlahan-lahan ada titik terang di mana tidak lagi bertambah korban yang positif, sebaliknya semua semakin menurun, dan kami rindu semua kondisi kami bisa kembali reda seperti sedia kala. Tuhan tahu betapa rindu kami untuk bersekutu, Tuhan tahu persis betapa rindu kami untuk beraktivitas, berelasi, bercengkerama dengan keluarga kami yang lain. Karena kondisi ini kami harus menyesuaikan segala keterbatasan. Tuhan tetap sertai. Kami serahkan seluruh doa kami ini Tuhan dalam tangan kasih Tuhan Yesus. Kami sempurnakan segala syafaat kami ini. Di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus yang setia mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan,
tiba saatnya kita akan memberikan ucapan syukur kita melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan dari Amsal 3 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10 yang berkata demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, persembahan bisa disampaikan melalui rekening GKP Bekasi yang tertera di Warta Jemaat. Mengiringi persembahan kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 145 ayat pertama dan seterusnya. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan membawa persembahan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, Engkau telah mengurniakan bagi kami segala perkara di dalam Yesus Kristus. Kini kami datang dan membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan menguduskan persembahan ini, agar dapat dipergunakan dengan baik dalam membangun gereja-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Jemaat tetap berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah apa yang menjadi pesan firman Tuhan pagi hari ini untuk kita tetap mengasihi Allah, tetap bersemangat di dalam menjaga panggilan kita untuk menggembalakan kawanan domba-Nya. Tetap meyakini bahwa cinta kasih Tuhan senantiasa mendampingi setiap kita. Kita menaikkan pujian penutup kita. Sekeliling
cara kita menerima berkat yang berasal dari Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini dan selamanya. Haleluya. Amin. Selamat